Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Lestari dari kelas 5A NIM 19090123. Di sini saya akan melakukan pengujian black box texting pada aplikasi toko online Bhinneka berbasis web menggunakan teknik equivalent partition. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengujian perangkat lunak sendiri. Merupakan aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk mengevaluasi atribut atau kemampuan sebuah program atau sistem dan penentuan apakah sesuai dengan hasil yang diharapkan atau tidak. Selanjutnya, apa itu metode black box? Metode black box testing adalah pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional sistem itu sendiri. Sedangkan teknik equivalent partition adalah melakukan partition atau pembagian menjadi beberapa partisi dari input data. Di sini saya akan melakukan uji black box tersebut dengan website itu Bhinneka. Lah, di sini adalah tampilan user interface dari Bhinneka. Bhinneka sendiri merupakan e-commerce pertama dan terkemuka di Indonesia yang mandiri pada produk komputer dan IT, barang dan konsumen, elektronik konsumen. Dimulai sebagai bisnis offline pada tahun 1093 dan berkembang secara online pada tahun 1099. Bhinneka memiliki rekam jejak yang terbukti dalam melayani konsumen Indonesia, bisnis, dan pemerintah. E-commerce ini selalu berkembang dan beradaptasi untuk terus memberikan kepuasan kepada pelanggan seluruh Indonesia. Di sini saya akan melakukan daftar rencana pengujian. Yang pertama yaitu gambar 1 from login yang terdiri dari email dan password. Kita akan melakukan rencana pengujian pada email apabila mengisikannya itu kombinasi angka dan huruf, dan passwordnya itu kombinasi angka, huruf, dan simbol. Nah, di sini ada tabel rancangannya. Selanjutnya yaitu ada search. Kita akan melakukan laman pencarian, dimana jika konsumen mengetikkan barang dengan benar, maka hasil yang diharapkan itu sistem akan memunculkan barang yang diinginkan. Tapi kalau mengetikkannya itu tidak benar, sistem akan menampilkan barang yang berbeda. Itu rencana pengujiannya. Selanjutnya yaitu ada from chat ke customer service. Di sini ada beberapa kolom, yaitu seperti nama, email itu harus diisi, tetapi kalau misalnya ada salah satu yang tidak diisi seperti alamat, itu akan memunculkan sebuah notifikasi. Itu hasil yang diharapkannya. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan daftar pengujian pada form tambah alamat, dimana pada form tambah alamat ini ada beberapa kolom juga, tetapi ada satu kolom yang tidak wajib diisi, yaitu telepon. Nah, apabila kita mengisikan dengan benar, itu akan simpan dan pakainya itu berfungsi. Tetapi apabila kita mengisikan hal yang wajib ini, misalnya alamat, kita tidak mengisikan, akan muncul sebuah notifikasi. Itu hasil yang diharapkan. Nah, melakukan rencana pengujian selanjutnya yaitu hasil pengujian. Nah, hasil pengujian berdasarkan equivalent partitioning itu berdasarkan tabel. Jika kita deskripsikan ini ada ID, deskripsi pengujian, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, dan kesimpulan. Kita akan melakukan hasil pengujiannya itu membuktikan. Yang pertama yaitu pada from menu login. Jika kita mengisikan email atau emailnya itu dengan kombinasi angka dan huruf, maka ini akan mengklik ke selanjutnya. Ini kita akan ditampilkan untuk mengisi halaman password. Misalnya kita mengisikan password dengan tidak benar, maka sistem otomatis akan memunculkan notifikasi error atau login bahwa kata sandi itu salah. Tapi apabila kita menuliskan dengan benar, itu akan masuk ke beranda di sini dengan fitur yang lengkap. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian di tombol search. Misalkan kita menuliskan dengan kata benar HDMI, otomatis ini sistem akan
menampilkan barang yang kita cari ini HDMI, tapi apabila kita menuliskannya itu misalnya HDM, nah otomatis si sistemnya itu nggak mau muncul barang yang kita inginkan. Dan yang selanjutnya yaitu di sini yaitu ada form chat dengan customer service. Di sini ada beberapa nama kolom, ini tuh wajib diisi. Apabila kita mengisi dengan benar, otomatis klik tombol ini tuh akan bisa diklik, kemudian akan memunculkan notifikasi bahwa pesannya itu telah dikirim. Tapi apabila ada salah satu yang tidak diisi, misalnya pesan ini tidak diisi, itu akan memunculkan notifikasi bahwa pesan ini itu harus diisi, dan tombolnya ini itu gak mau diklik. Nah, selanjutnya pada form tambah alamat ini juga sama, ada berbagai ini kolom yang itu harus diisi, seperti judul, alamat, sampai dengan kode pos. Tapi telepon ini itu tidak wajib diisi, karena telepon kan tidak semua orang itu punya. Nah, dari misalnya kita sudah mengisikannya ini itu simpan dan pakainya itu bisa diklik, dan otomatis datanya itu akan muncul di sini. Tapi misal itu kita misalnya teleponnya itu tidak diisi, itu juga bisa. Tapi apabila misalnya ada yang tidak diisi, misalnya alamat kita isikan, itu akan muncul notifikasi bahwa alamatnya itu harus diisi, dan klik tombol simpan dan pakainya itu tidak bisa diisi. Hasil pengujiannya itu berdasarkan ini dan sesuai yang tadi itu, kesimpulannya itu kan berhasil. Dari pengujiannya itu kan berhasil. Nah, dari black box testing yang sudah saya lakukan, jadi kesimpulannya itu pengujiannya dilakukan itu bertujuan untuk memastikan bahwa fungsi sistem yang terdapat pada aplikasi itu bekerja dengan baik tanpa ada masalah. Teknik equivalent partition itu terhadap toko online pada Bhinneka dapat disimpulkan tidak ditemukan kesalahan. Sarannya itu semoga aplikasi toko online Bhinneka diharapkan bisa dikembangkan dengan lebih baik lagi dan terus berinovasi untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam belanja online. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.